Di sisi lain dari dunia politik kita itu juga membutuhkan simbol-simbol gelar akademik yang itu mereka bisa dapatkan dari, perguruan tinggi Perguruan. melalui pemerintah, guru besar yang lahir dari produk politik. Bisa dibayangkan orang yang tadinya hanya percepatan, artikelnya mungkin dibikinin siapa, dia tidak akan bisa masuk kepada, tuntutan ini yang disebut guru besar. Dia akan tetap menjadi guru kecil. Kita belum bergerak dari era otoriter terhadap perguruan tinggi. Halo rekan akademia, jumpa lagi di podcast santai sambang asik kritik tentang akademik dan isu. Pada kali ini bersama saya Rida Farida. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama Prof. Mas Duki. Halo. Selamat siang, sore, malam. Halo Pokoknya Prof, ini tergantung bagaimana waktunya kabarnya? ya. Oke, Sehat? sehat? Alhamdulillah sehat. Agak Alhamdulillah. sedikit flu ini, mohon maaf audien mungkin suaranya tidak terlalu maksimal. Oke, Oke. masih sibuk dengan aktivitas sebagai dosen ya Prof? Ya betul, ya sebagai akademia tugas kita yang tradisional mengajar, Hmm. berbagi pengetahuan dan, ya berbagi melalui forum-forum akademik di luar kampus dan yang paling penting meneliti. Oke, Nah yang itu, paling penting meneliti dan itu kuncinya iya ya, betul. Prof. Saya panggil Prof tidak apa-apa? Boleh Karena boleh, panggil saya nama juga boleh. oke, saya panggil Prof. Mas Duki karena penghormatan kami kepada Prof. Mas Duki Ya, sebagai guru besar di bidang ilmu komunikasi dan komunikasi dan jurnalisme. jurnalisme, betul. Terima Media kasih. dan jurnalisme, Media dan jurnalisme. ya. Terima kasih nih Prof. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang baru saja ramai di media terkait dunia dosen ini, dunia perdosenan, Ya, terkait obral gelar, obral gelar. obral Kalau gelar, udah obral tuh kayaknya iya, murah lah ya. murah gitu ya, obral gelar dan juga jabatan fungsional, jabatan Ya akademik. ya, betul. Tidak hanya gelar akademik saja ternyata, tapi juga jabatan akademik ini juga semakin ramai di Ya, obral. Nah, ini serasa-rasa kalau menurut Prof. Mas Duki nih, seperti apa nih Prof, dengan adanya fenomena ini Prof? jadi memang kita mengalami namanya pergeseran nilai ya. Nilai dalam melihat profesi, misalnya profesi dosen, ini kan profesi yang sebetulnya dia itu the messenger, orang yang menyampaikan pesan. Dia harus punya pengetahuan yang memadai, dia harus punya otoritas, dia juga punya rekam jejak. Bayangkan kan, dia adalah orang yang mentransfer pengetahuan, itu yang paling elementer. Yang kedua, dia menjaga moralitas publik. Karena apa? Karena dia harus menjadi role model. Betul. Bagaimana orang bisa dipercaya. Mhm. Kan kayak Mbak Rida ya, Iya, itu analoginya mungkin nggak pas. Misalnya kita menawarkan produk tertentu, maka ini produk kan adalah ilmu pengetahuan. betul. Kita yang menawarkan harus punya kompetensi. Yang kedua harus trusted. Kalau enggak ini produk Tidak akan akan bisa tidak diterima ya, dengan mudah ya? satu, yang kedua tidak punya efek sosial, ekonomi, politik yang komprehensif pada publik sebagai satu. Ini kan tugas mencerahkan, apa bahasa undang-undang konstitusi kita kan, mencerdaskan. Mencerdaskan, Jadi kalau sekarang betul. ini ada perubahan nilai, perubahan cara pandang, yang dari yang saya gambarkan yang sangat idealistik tadi, itu sekarang menurun sekali, mengalami degradasi, menjadi semata sebagai satu komoditas. Ya, jadi Jadi barang komoditas jualan barang jualan atau bukan lagi profesi di dalam apa namanya, mekanisme pasar yang, eee, tidak proper, tidak prudent, ya, oke, tidak sehat. tidak ada sehat karena ya karena sudah diobral lagi, padahal harusnya itu punya nilai tersendiri yang tidak karena kita sebagai dosen itu tadi ya, sesuai amanat konstitusi kita sebagai penyampai ilmu, sehingga harusnya tidak seperti ini. Jadi Ya, penurunan-penurunan yang sangat signifikan sekali ya ini berarti ya dia Prof ya? mengalami, devaluasi kalau kita pakai logika ekonomi ya. Dia Betul. mengalami, istilahnya krisis integritas kalau kita bicara perspektif moral.
dan, mengalami intervensi politik kalau kita Nah, bicara perspektif, politik. Jadi ini profesi yang sebetulnya tadinya dibayangkan, misalnya dalam tradisi Jerman ya, mhm, itu Humboldt, Van Humboldt, guru besar dan rektor di Universitas di Berlin, itu kan ini adalah satu profesi di mana itu digambarkan sebagai orang yang penuh dedikasi, penuh konsentrasi dirinya, lingkungannya, kemudian memuliakan sendiri profesi jabatannya itu untuk tugas-tugas yang bersifat academic achievements. Jadi melepaskan semua tugas-tugas yang sifatnya, non akademik dan dia harus diberikan, proteksi yang memadai oleh negara. Karena apa? Karena mereka bertugas namanya kalau dalam pendekatan ekonomi politik itu produksi pengetahuan. Jadi oke. mereka tugasnya kan melakukan Publikasi, publikasi, riset, inovasi, inovasi, kemudian melakukan kolaborasi betul. untuk terus pengetahuan yang ada menjadi satu, produk yang terus relevan, terus baru. Nah, jadi ini profil manusia yang sebetulnya kan ibaratnya harus berada di satu titik dia mengalami, istilahnya pendewasaan yang, paripurna, mengajar, meneliti, publikasi, kemudian advokasi. Nah, eee, negara, kemudian kekuatan pasar industri itu harusnya memberi ruang sepenuhnya ekosistem individu ya, komunitas ini berkembang. Nah, yang kita lihat sekarang justru yang terjadi sebaliknya. Sebaliknya ya, Ya, jauh jauh dari yang diharapkan malah ya, ya, Prof, ya. Nah, ini ada sedikit berita, Prof. UI dan UII kecam pelanggaran etika akademik dan penyalahgunaan cara meraih jabatan akademik profesor perguruan tinggi, ya. yang beberapa waktu lalu sedang ramai dan berdampak banyak. Nah, kalau dari Prof. Mas Duki sendiri, sebenarnya bagaimana kita bisa, mengatasi ini? Karena ini sesuatu hal yang tadi ya, kemunduran jauh seperti yang kita harapkan ya, Ya. untuk, di profesi kita sebagai dosen ini khususnya, Prof. Jadi gini Mbak, ini kan pernyataan, para guru besar di Universitas Indonesia dan universitas yang sekarang kita rekaman, Islam Indonesia, mereka bertemu di, satu ruangan di sini. Intinya itu merespon situasi beberapa bulan yang lalu kan, Betul, bahwa yang saya gambarkan tadi, para ilmuwan, ini para scholars, ini kaum intelektual yang harusnya mengalami, sterilisasi, mereka punya ruang, punya proteksi yang memadai, itu mengalami represi yang luar biasa. Represi itu bisa berasal dari 3 arah. betul. Arah pertama dari tentu pemerintah yang punya Iya, otoritas. Arah yang kedua bisa dari orang-orang, politik, para petualang politik dan, di dalamnya tentu berkaitan juga dengan kekuatan industri politik itu sendiri yang kadang membutuhkan simbol-simbol, ya. Kemudian sesungguhnya ini juga berasal dari internal akademik itu sendiri. Jadi dari kampus, dari individu dosen, dan dari sekelompok orang yang memanfaatkan situasi yang, belum secara regulasi, belum ketat, belum bagus. mmm, Jadi ini sesuatu yang berkelindan, sehingga memang, ini menjadi warning pertama, bahwa ada masalah yang sangat serius berkaitan misalnya tadi eee, bagaimana represi terhadap, kampus itu misalnya dalam hal pemilihan rektor, dalam hal, penentuan berbagai ketugasan dosen, ya mengurus administrasi, administrasi pelaporan, administrasi pelaporan ya, sampai ke karir akademiknya, itu masih terlampau kuat. Sementara kita tahu kapasitas, di pemerintahan pusat belum tentu bisa merespon mhm, untuk seluruh, perguruan tinggi di Indonesia. Yang terjadi kemudian bukan, fasilitasi atau akselerasi, tapi kan birokratisasi. betul, Nah, itu persoalan pertama. Yang kedua, ada sejumlah politisi, ada sejumlah orang yang, dari dunia lain di luar akademik, itu yang merasa perlu mengambil manfaat
dari dunia secara simbolis. Ditunggangi jadinya ya? Atau Ya, seperti apa ini istilahnya? ya artinya bisa para akademia sendiri memang membuka ruang, kesempatan. Di sisi lain dari dunia politik kita, itu juga membutuhkan yang tadi saya sebut simbol-simbol gelar akademi, jabatan akademi, yang itu mereka bisa dapatkan dari, perguruan tinggi Perguruan melalui pemerintah. Nah, kemudian kita tahu ekosistem perguruan tinggi kita, para dosen, termasuk di dalamnya tentu pimpinan perguruan tinggi, ini juga belum semua satu frekuensi untuk bagaimana kita sebetulnya melakukan kaderisasi dosen, kemudian, roadmap peta jalan karir, betul. sehingga guru besar itu sebagai satu puncak karir, itu harusnya dicapai dalam proses yang seperti apa. Ya, betul betul. Tidak Nah, semua kampus memfasilitasi itu. satu, yang kedua tidak punya juga komitmen untuk bahwa ini sebagai satu yang disebut academic achievement. Bukan semata mungkin sudah pernah didiskusikan, ini sebagai hanya pencapaian metrik, Ya, peringkat dan sebagainya. Kan ini 2 hal yang berbeda. betul sekali. Nah, dalam situasi ini lalu terjadilah berbagai, aksi-aksi, Aksi-aksi yang yang merusak mungkin itu. dari lingkungan-lingkungan yang Hmm, memang membutuhkan ini tadi ya, Prof, iya, ya? Oke. Kalau begitu berarti bagaimana dengan regulasi jabatan fungsional dosen, akademik dosen saat ini kan regulasi berubah-ubah ya, Prof, ya? ya, Nah, itu seperti apa baiknya nih, Prof? Kalau tadi Prof katakan, memang perlu ada regulasi yang baik untuk bisa mengakomodir sebagai tidak hanya capaian, tapi sebagai academic achievement untuk seorang dosen. Karena seorang dosen untuk mencapai di jenjang guru besar ini harusnya memang sebuah achievement akademik dan itu sesuatu hal yang harus punya sumbangsih besar. Akan tetapi kenyataannya saat ini ya terkadang kita hanya memenuhi metrik saja. ya. Nah, dengan regulasi yang baru saat ini, baiknya apakah kita mengikuti regulasi atau dari kita sebagai dosen atau kita ya mau tidak mau kan institusi, kembali lagi kita, berkiblat pada institusi kita masing-masing juga ya, Prof, ya. Nah, ini Ya, seperti apa ini, Prof? saya lanjutin dulu ya. Jadi maka ketika problem yang tadi kompleks itu mengemuka, kita melihat sekarang 3 fenomena kategori profesor, guru besar. Ya, 3 fenomena. Pertama, yang memang dia mencapai guru besar karena ada pencapaian akademik yang luar biasa. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang outstanding. oke, Jadi misalnya ada apa namanya, jumlah publikasi, kemudian sitasi, kemudian impact-nya, kemudian keterlibatan dia dalam gerakan sosial, kemudian juga rekod jejaring dan seterusnya. Itu direkam, dikompilasi. Nah, saya sering mengatakan orang yang punya rekor semacam ini itu biasanya dia tidak punya ambisi atau niat dari awal untuk guru besar. iya, Dia sebenarnya menjalani proses yang tadi saya uraikan di depan, bahwa dia memilih hidupnya sebagai ilmuwan, sebagai, intelektual. Lalu apa karyanya, apa namanya, kerjanya, ya produksi pengetahuan, fokus di situ. Nah, bahwa negara belum mengapresiasi dengan baik itu soal lain. Nah, sehingga pada titik tertentu dia kemudian mendapatkan award bernama guru besar. Nah, ini makin ke sini jumlahnya makin sedikit. Nah, yang kedua ada kategori namanya guru besar yang lahir dari produk politik, politisasi perguruan tinggi. Kita tahu sebelum aturan yang baru ini, itu kan ada guru besar kehormatan. betul. Jadi guru besar sebenarnya mungkin tidak hormat ya, tidak terhormat, tapi dia bukan orang yang punya rekam jejak. Mmm, Mungkin hanya punya satu artikel atau malah nggak punya. Dia iya, dilihat dari, achievement non akademik kadang-kadang, atau tadi hubungan-hubungan perguruan tinggi dengan yang bersangkutan secara transaksional. Bahkan kita tahu, nggak perlu disebut ya, ada satu presiden kita atau mungkin 2 yang dapat gelar ini. gelar itu, betul. Cek aja rekam jejak akademiknya gimana. Tapi ini ada, gitu. Nggak usah bicara Doktor HC, itu banyak. Iya, Ini guru besar HC ada banyak, banyak juga. banyak. Yang itu proses politiknya lebih kental. Nah, yang ketiga itu guru besar namanya percepatan. Jadi percepatan itu namanya cepat, itu pasti kan ada yang dilompati. Betul.
cepat ini juga prosesnya instan. Cepat ini biasanya penuh dengan lobby dan negosiasi. Nah, jadi, tiba-tiba kita nggak tahu Mbak Frida, kok nama ini guru besar, Oke. kita nggak Padahal pernah baru lihat, publikasinya apa, terus achievement yang kira-kira bisa menopang itu, kita nggak pernah tahu, tapi mhm, tiba-tiba dia bisa. Seperti kita tahu ada kasus di Universitas Lambung Mangkurat itu. Saya tidak ikut melakukan penelaahan, tapi saya punya dugaan ini kategori yang ketiga. Guru besar dalam produk percepatan oleh kampusnya dilakukan apa, biasanya itu workshop, workshop, betul. Karena camp, kebutuhan ya, Bro. kebutuhannya, utama perguruan tingginya Betul. dan juga pasti yang bersangkutan ya, tidak perlu negasi, tapi ini kayak botol ketemu tutupnya. Jadi, Klop jadinya klop, punya jalan juga ya, Prof, ya. ya? Nah, sehingga kita tidak melihat satu fenomena di mana guru besar bertambah, academic enrichment terjadi, atau academic, achievement secara global nasional itu, mengemuka, itu enggak. Yang terjadi adalah devaluasi, Kebalikannya ya, banyak jumlahnya tapi kualitasnya kualitasnya turun. turun, betul. Karena ada 3 kategori, ini kan aneh, Iya iya sebenarnya iya, yang normal harusnya cukup kategori pertama. Nah itu loh. betul betul. Jadi pertanyaannya, aturan baru itu seperti apa ya? Kita tahu udah mulai beredar ya. Nah, yang menggembirakan sebetulnya kan tidak ada lagi gelar, apa ya, Profesor jabatan profesor kehormatan. kehormatan, ya sudah tidak ada lagi, Jadi ada, sudah itu dihapuskan. penting sekali. Jadi orang yang mau dapat jabatan akademik profesor harus tetap melewati status sebagai dosen, Dosen, dosen tetap, betul. Dan biro, itu pun ketika pindah kampus pun belum tentu akan di bawah juga ya, Prof, ya? ya, ya pasti nanti mekanisme di kampus berikutnya gimana. Betul. Nah, kemudian kita lihat aturan baru juga memberi kewenangan lebih kuat ke perguruan tinggi untuk melakukan review, seleksi dengan pengawasan dari, mitra perguruan tinggi lain. Jadi maksudnya mengurangi peran pemerintah, Praktek-praktek ya, oke. intervensi pemerintah Intervensi berkurang, pemerintah berkurang, karena ada birokrasi yang panjang biasanya kalau di pemerintah. betul. Nah, pertanyaannya juga sama, apakah ini nanti ini kan belum dicoba, Iya. Apakah menghasilkan hasilnya fenomena, akan sesuai harapan heeh, atau akan justru menurunkan lagi ya, Prof? iya masih harus dilihat, Oke. gitu. Kalau kita lihat kemarin kan regulasinya, memberikan, kesempatan kepada kampus untuk bisa membuat regulasi sendiri. Nah, Ya, sekarang banyak juga, yang dikhawatirkan, wah kalau kampus membuat ini sendiri, untuk kampus-kampus yang sudah bagus mungkin secara otomatis sudah mengejar target-target tertentu ya. ya. Nah, untuk kampus-kampus yang masih sedang berkembang, nah ini kan pastinya apakah tidak ada kekhawatiran dengan yang kasus di Labang Mangkurat ini akan terulang lagi karena kepentingan institusi kembali lagi, itu seperti apa ini, Bro? Makanya tadi saya bilang, ini kan harus di-exercise karena pelimpahan wewenang itu harus juga diikuti dengan misalnya mekanisme standarisasi, Oke, kewenangan itu. Misalnya kalau PTN besar, itu pasti lebih punya sumber daya, mungkin, mereka bisa mendorong, peningkatan jumlah dan kualitas. Bagaimana dengan PTS kecil atau PTN kecil? Nah ini harus ada istilahnya subsidi atau support khusus, sehingga karena kan yang paling penting bukan institusinya, tapi individu dosen ini punya hak mmm, untuk mengembangkan diri sampai jenjang profesor, dimanapun dia, home base-nya, kan oke, begitu. betul Karena ini kan pencapaian individu sebetulnya yang betul. berdampak pada institusi. Nah, kalau misalnya ada satu orang dosen di PTS kecil, dia punya achievement yang bagus, dia punya hak. Nah, di dalam aturan baru itu kalau nggak salah lalu ada peluang kampus kecil ini untuk menggandeng guru besar di kampus besar sebagai reviewnya, yang nanti bisa diusulkan. Lalu soal logistik penggajian harus dari pemerintah tetap. Betul, Kampusnya kan nggak mampu. iya Nah, betul. sehingga jumlah guru besar tetap bertumbuh, tapi Dan dengan review yang lebih
standar baik, lah ya, kayak katakanlah begitu ya, Prof. hmm, Nah, berarti kan kalau seperti ini berarti dosen itu naik jabatan akademik ini kan dipromosikan istilahnya, ya, dipromosikan itu karena sambil minum berdasarkan ya, siap, berdasarkan prestasinya, bukan karena koneksinya ya berarti ya, Prof. Berarti ya, aturan ini memutus rantai bahwasanya dosen mencapai jenjang akademik ini ya karena prestasinya, bukan karena koneksi berarti ya, Prof? satu, yang kedua mengurangi birokratisasi dalam, karir dosen ya, yang ketiga diharapkan ya, tadi mengurangi interest dari luar untuk, mengambil apa ya, kesempatan Kesempatan dalam dalam kesempatan ya, jabatan-jabatan betul. akademik sebetulnya. Nah, itu penting sekali. Oke, Nah, lalu nanti yang bisa, apa namanya, kita harus lihat tadi, seberapa jauh review-review oleh sejawat antar 2 3 perguruan tinggi itu bisa menghasilkan guru besar yang memang bagus, gitu. dan lebih berkualitas lagi Ya, pastinya ya? ya. Oh, Karena pada ujungnya kita akan memberikan namanya penghormatan sepenuhnya, bukan karena dia guru besar, tapi ini loh pencapaiannya ini. oh, Yang ini yang sebenarnya kan menjadi apa, titik titik persoalannya di sini. Ketika ada orang apa, bahasa Malaysia bertungkus lumus, apa namanya, keringat keringat, oh ya, 20 tahun bekerja keras, kerja keras mencapai menc ini, tiba-tiba ada orang yang, baru eee, 5 entah menit dari datang mana, begitu ya, Prof, ya? itu kan hal hal pertama. Hal kedua begini, saya kembali ke yang kategori tadi. Bayangkan kalau ada guru besar percepatan lebih banyak jumlahnya, biasanya karena cepat, lalu kayak orang berlari tuh, lari cepat 100 meter, sampai di finish dia kecapean. Kecapean itu artinya nggak produktif lagi, Betul betul. Jadi selesai. malah padahal esensinya ketika kita mencapai jenjang guru besar ini kita harus bisa lebih produktif lagi ya, Prof, Iya, ya? Karena kalau berdasarkan aturan BKD saja ketika, jenjangnya guru besar pun kewajibannya lebih banyak dibanding rekan-rekan dosen yang jenjangnya di bawahnya, iya, gitu. Justru memang kita harus menjaga endurance kita sebagai researcher, sebagai peneliti untuk bisa lebih produktif lagi ya kalau sudah mencapai jenjang ini ya, Prof, berarti ya? iya. Pertama itu, dia tugasnya tidak, apa namanya, lagi istilahnya sifatnya yang reguler, teaching ya, dan juga riset, kemudian, apa, advokasi atau pengabdian, tetapi dia kemudian menjadi role model. Betul. Jadi penjaga moral di atas segala tugas-tugas teknis, administrasi, dan akademik. Dia kemudian harus bisa menjadi apa namanya, pioner dalam misalnya kalau di bidang teknis mungkin inovasi, kalau di bidang sosial mungkin adalah pengembangan teori, yang itu butuh riset panjang, butuh satu publikasi yang berantai atau berseri dan, semakin dia membutuhkan apa namanya, waktu dan lingkungan yang lebih mendukung. Bisa dibayangkan orang yang tadinya hanya percepatan, artikelnya mungkin dibikinin siapa, jadi guru besar, dia tidak akan bisa masuk kepada, tuntutan ini, yang disebut guru besar ini, guru besar. Dia akan tetap menjadi guru kecil, karena ya itu, atau mungkin bukan guru dia, ini. Kan banyak orang yang sekarang juga, apa, menjadi guru besar menjelang pensiun. Betul Ya itu masalah juga berkaitan dengan proses, karir di kampusnya. betul. Karena birokrasinya juga terpaut lama juga kan, Prof, Ya, kadang. Jadi sehingga ya antara ingin mengembangkan karir tapi birokrasinya terlalu panjang yang akhirnya ya akhirnya saat menjelang pensiun lah akhirnya baru baru. baru mencapai jenjang profesor ini. Ya, itu ya banyak kasus ya, Iya, betul dari sekali. sisi administrasi, banyak. Oke, baik. Oke, nah ini
Tulisan Prof. Mas Duki Ya, ini yang tahun lalu ya, sebelumnya, iya di tahun 2023. 2023. Ya, Desember. Guru besar dan krisis keteladanan. Terdapat indikasi berlanjutnya persepsi buruk warisan Orde Baru terkait peran dan posisi perguruan tinggi sebagai agen pemerintah, subsistem birokrasi pemerintah yang korup. Nah, kenapa tercetus untuk menuliskan ini, Tulisan Prof? ini ya. Ini Iya, ya tadi ada konsen yang sama, pertama soal bagaimana guru besar itu mengalami devaluasi. Nah, lalu kan pertanyaan berikutnya kenapa? iya, Penyebabnya apa? Nah, itu saya tulis di situ kan. Sebenarnya ada faktor historis. Jadi dulu perguruan tinggi itu kan memang aparatus pemerintah. Jadi perguruan tinggi itu tidak otonom. Tugasnya adalah memproduksi bahan ajar, publikasi yang mendukung secara top down kebijakan pemerintah. Jadi dia tidak punya ruang untuk kreasi. Sehingga ilmu pengetahuan tidak berkembang. Jadi ibaratnya gini lah Mbak, dia bertugas menjalankan proyek saja oke. dari negara. Betul betul. Nah, repotnya proyek negara biasanya pendanaannya kan agak Repot, wah, kanan kompleks. kiri, ya betul, Muncul kata kompleks. korupsi di situ. Mhm. Yang menjadi masalah bukan soal korupsi uangnya, bukan soal negara, itu pasti masalah. Artinya negara begitu mencengkram. Tapi lalu ini kan ada namanya stagnasi pengetahuan dan intelektual. Jadi apa-apa itu harus nunggu pemerintah. Apa-apa dikendalikan pemerintah melalui aturan-aturan main. Termasuk pola karir dosen. Dan ternyata itu berlanjut sampai Saat hari ini. ini. Gitu. Jadi Oke. itu ini warisan politik otoriter Orde Baru sebetulnya. Yang pas reformasi tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita ke luar negeri kan nggak usah jauh-jauh, misalnya Malaysia, Thailand, kalau mungkin ke Jerman lebih ini lagi. Kebetulan saya alumni dari Jerman. Nah, itu otonomi sepenuhnya perguruan tinggi. Karir dosen, orientasi perguruan tinggi dalam arti program-program yang dikembangkan, risetnya, teachingnya. Jadi karena dia menjadi pilar dari democratic society itu, masyarakat yang demokratis melalui kaderisasi. Nah, orang S1, S2, S3 lalu kemudian mengajar sampai jadi guru besar sepenuhnya otoritas kampus dan asosiasi akademik. Sehingga tumbuh satu pride dan sebagainya. Nah, kita terbiasa namanya menyusu ke pemerintah. Mhm. Apa-apa semua disupport, risetnya, perguruan tinggi juga disubsidi. SPP-nya mungkin nggak banyak pemasukannya, lebih banyak APBN, terutama PTN ya. Akhirnya ini memanjakan dan memunculkan namanya relasi kuasa. Jadi eh, pemerintah merasa perlu, oh karena saya yang kasih dana, ya perguruan tinggi kalau mau berkembang harus ikut saya, Harus ikut, oke. harus saya kontrol dan sebagainya. Nah, ini penjelasan lain, artinya di luar banyak sekali tulisan tentang guru besar untuk membantu bahwa kita belum bergerak dari era otoriter terhadap perguruan tinggi, gitu. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih stuck di situ-situ Ya, saja ya, Prof, ya? Selanjutnya nih, Prof, gelar akademik dosen ini memang kalau secara tujuan awalnya adanya gelar akademik dosen ini kan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. ya, Tapi dengan adanya 3 hal yang tadi kita sampaikan, yang Prof. Mas Duki sampaikan, karena ada percepatan dan akhirnya banyak ketimpangan lah istilahnya. Akhirnya kualitasnya malah justru tidak seperti yang kita harapkan. ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai mungkin untuk rekan-rekan dosen pemula, rekan-rekan dosen muda saat ini, bagaimana menyikapi ini untuk tetap menjaga supaya gelar akademik yang mereka miliki ini memang didapatkan untuk nantinya mengembangkan kualitas pendidikan itu sendiri? Hmm. Jadi ini kembali ke niat ya. Maksudnya kalau kita bicara individu ya.
Tentu kalau perubahan kebijakan pasti, tapi kita sebagai akademisi itu kembali harus merefleksikan sebenarnya tugas kita apa. Lalu untuk mencapai tugas kita itu kita harus melakukan apa. Kemudian nanti sebetulnya kita misalnya akan mendapatkan hak untuk apresiasi berupa terutama jabatan akademik fungsional itu sebetulnya apa istilahnya ya, untuk apa kemudian kita mencapai itu? Sekali lagi, apakah kita tempatkan sebagai simbol sosial ya, sosial status, apakah kita tempatkan sebagai satu ruang baru untuk berekspresi, mengembangkan kemampuan akademik, atau semata-mata itu bagian dari loyalti pada perguruan tinggi. Seringkali kita mencampur adukan. Jadi kalau kita belajar dari experience scholarship di luar, itu kan mereka sebenarnya tidak berbeda dengan buruh profesional ya. Maksud saya gini, mereka mengembangkan dirinya sebaik mungkin melalui achievement akademik. Misalnya yang paling generik publikasi, terus menulis publikasi, kemudian orang mengenal. Kemudian dengan begitu kayak pemain bola, dia sering bikin gol kan, Iya, maka harganya naik. Sesederhana itu, kalau ini mungkin tidak terlalu pasti sesederhana. Dia harus mengembangkan pola pikir itu, sehingga di kampus manapun dia akan kemudian mendapat pride. Kan begitu ya. Jadi di Indonesia kan memang orang tuh mengajar di satu kampus sampai pensiun. betul. Tidak ada model orang berpindah-pindah. Pindah-pindah gitu. Kalau di luar negeri kan Nah, pindah-pindah itu biasa ya, Prof, ya? pindah-pindah itu kan menggambarkan kompetisi, Iya, menggambarkan orang akan dilihat. Saya merekrut Anda karena ini achievement. Kalau enggak ya selesai. Jadi ibaratnya orang mengalami terus lompatan. Sementara kita, once orang jadi pegawai negeri di satu kampus, dia nggak ngapa-ngapain, udah selesai sampai pensiun masih bisa. oke. Nah ini satu hal yang penting. Kembali lagi, komitmen. Anda ingin diposisikan oleh publik, dikenang sebagai apa? Jadi menurut saya, pengalaman saya juga ya, kita sebagai dosen itu kan adalah kaum katakanlah nggak usah terlalu glorifikasi intelektual, tapi kaum yang bekerja untuk memproduksi pengetahuan, melakukan apa namanya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti apa? Kita mengajar, membangun inovasi melalui riset, advokasi sosial. Ini kita kerjakan secara konsisten. Nanti pada saatnya itu achievement itu akan datang. Bukan sesuatu yang dikejar habis-habisan. Oke. Nah, dan ketika achievement itu reward itu datang, kita sudah rileks karena apa? Kita melewati banyak proses kerja yang membangun reputasi. Nah, lalu otomatis kampusnya itu juga akan merasakan benefitnya. Oke, simbiosis mutualisme ya Ah, kalau begini ya, Prof, ya? jadi bukan dibalik, Oke. kampusnya mengupayakan, Iya. tapi dosennya sebetulnya tidak punya passion. Oke, jadi berarti kembali lagi passion kita sebagai dosen, sebagai akademisi ini juga harus cocok dan klop ya, Prof, ya? Ya, Jadi tidak serta-merta sebagai salah satu profesi yang ya udahlah saya jadi dosen saja karena saya sudah S2, saya ya. sudah S3, saya milih jadi dosen saja. Ah, Tapi ketika kita memilih menjadi dosen berarti memang harus punya passion untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang nantinya kita memang berlomba-lomba untuk punya achievement akademik supaya mendapatkan reward di jenjang akademik tertinggi dosen yaitu guru jenjang besar. profesor atau guru besar. Ya, Oke. Nah, kalau begitu Prof, saat ini kan banyak sekali ya rekan-rekan dosen itu, mungkin Prof Mas Dugi juga merasakan mencapai jenjang ini 20 tahun ya Prof ya, tidak cepat juga dengan prosesnya, karena setiap orang pasti punya proses yang berbeda. Banyak yang meminta untuk regulasinya dipermudah lagi untuk naik ke jabatan ya, fungsional dosen. Nah, ya. ini apakah nantinya ada kekhawatiran juga nih, yang kemarin dengan regulasi seperti itu saja kualitas pendidikan tingginya saja masih, kita bilang
ya masih jauh dibandingkan harapan. Apalagi ini nanti kalau regulasinya dipermudah, itu apakah nanti juga akan bisa menurunkan kualitas atau seperti apa ini, Prof? Saya Kal kira gini, jadi yang dimaksud dipermudah sebetulnya bukan pada kualitas, katakanlah publikasi mhm, atau, standar pencapaian akademik, tapi proses birokrasinya, oke, kemudian, apa istilahnya, pelibatan, para pihak terkait, perguruan tinggi, reviewer. Nah, kalau itu yang dimaksud itu fine, artinya gini, orang kemudian akan fokus pada pengembangan, karya akademik karya. akademiknya, riset, publikasi, pengabdian, lalu, berjejaring dan sebagainya. Nah, selama ini kan prosesnya itu kan double track, orang juga harus menyiapkan borangnya ini, berkas yang merekam rekam jejak, orang juga harus mengurus birokrasinya. Yang ini tidak ada yang kadang-kadang bisa memastikan, hanya Tuhan ini. Kalau saya 20 tahun kan saya proses bekerjanya ya 20 Iya, tahun, artinya buat saya nggak kebayang seperti tadinya harus mencapai guru besar. Hanya ketika sudah selesai S3 lalu ada situasi kondisi di mana, oh ya, untuk memilih fokus sebagai akademisi, saya harus meneruskan tradisi publikasi di, S3, dengan karya-karya berikutnya. Lalu sampai kemudian syarat itu terpenuhi, artinya bukan mengejarnya. mhm, Nah, jadi lalu ya sudah, kita menerimanya gitu. Tentu ada proses, birokrasi, yang ini saya tidak terlibat. Sehingga kita fokus ke ini, akademik, apa namanya, improvement-nya. sebelumnya. Nah, kita berharapnya yang kayak gini. Mhm, oke. Jadi misalnya dengan sekarang pemerintah lebih hanya sebagai fasilitator, lalu, tidak akan lagi ada orang-orang yang tiba-tiba menelikung jadi guru besar, lalu ada peer review, istilahnya desentralisasi lah ya, tidak di Jakarta semua. Nah, ini orang tidak lagi mau memikirkan birokrasi, apalagi mengakalinya. Orang bisa tenang sehingga orang fokus ke ini, improvement. Jadi tugas dosen kan di sini. Betul. Nah, nah, ini kita harapkan terjadi. Jadi artinya, eee, orang tidak harus 20 tahun, 15 tahun, bisa 10 tahun, eee, sepanjang dia fokus di kerja-kerja ini, maka akhirnya kan review ini akan menemukannya orang ini, gitu loh. Oke, Nah, baik baik. mental ini yang diperlukan, penguatan mental. Kalau masih mentalnya mikir, "Wah, ini kan bisa diakali Ada nih." jalur cepatnya gitu ya, Prof? Kampusnya juga kemudian melakukan tindakan yang tidak etis, sami mawon, Oke, gitu. jadi memang harus saling ya, Prof, ya, dari baik institusi, baik secara individunya juga harus punya passion untuk Ya, selalu berinovasi. betul. Oke, baik ini ada berita lagi dari Thread ini dari sosial media, Bro. Honoris causa prestasi atau politisasi, gelar Dr. HC sering dijadikan ajang balas budi dan politis. Pemberian gelar ini kerap melanggar aturan. Seperti yang mungkin baru saja Ya, di media massa ramai juga ini, Prof, fenomena ini. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu, guru besar ini kembali lagi gelar akademiknya, malah ya, justru pendidikannya. Nah, ini kan otomatis juga ada peran sebagai kita sebagai dosen, sebagai akademisinya untuk bisa meloloskan ini. Nah, kalau dari Prof. Mas Duki nih sebagai akademisi, apabila terjadi hal yang sama, ini seperti apa ini, Prof? ya, ini analoginya dengan guru besar tadi, sama ya. Artinya ada peran perguruan tinggi yang tidak prudent, tidak etis, tidak mengikuti regulasi. Ada peran, apa istilahnya, seeker, pencari gelar. Jadi ketemulah dia seperti botol, ketemu tutupnya. Misalnya kita tahu, eee, menteri di era Prabowo sekarang kan,
yang baru-baru ini dapat, promosi doktor di Universitas Indonesia. Dan Jadi itu universitas yang besar iya juga. ya, jadi orang kemudian selalu mempertanyakan bagaimana proses akademiknya, terus bagaimana yang bersangkutan menulis, manuskrip disertasi. Tapi poin kita adalah bukan semata kasus ini, tapi ini seperti gunung es, bagaimana intervensi politik, politisasi perguruan tinggi. Kan pertanyaannya sederhana, untuk apa sih para menteri, presiden, para tokoh politik ekonomi itu Punya mencari gelar? iya, mencari gelar Apa ini. nggak malu? Ada seorang selebriti juga kan, Betul, tiba-tiba merasa perlu untuk menerima gelar, untuk apa? Jadi pertama mereka menyakiti proses akademik yang dilalui para mahasiswa biasa sampai S3. Mungkin kampusnya juga terlibat dalam hal ini. Yang kedua, mereka melukai marwah akademik yang seharusnya itu berada dalam ekosistem yang terpisah. harusnya Jadi tidak tidak ada sangkut pautnya malah nggak ya, ada Prof? hubungannya nih, yang ada hubungannya. Bahwa kemudian oke, ada politisi ingin menjadi seorang akademisi bergelar doktor silakan, tapi harus mengikuti seluruh Harus prosesnya. ikut alur prosesnya, Heeh, step by step-nya, ikut heeh, kuliah lah kalau semua, ini ya, Prof, ya? semua. Basic. Karena itulah yang harusnya dilakukan. Nah, yang terjadi kan kita melihat itu tidak prudent dari kampusnya juga. Nah, ada apa di balik itu, kita nggak tahu persis. Oke. Heeh, Nah, kalau seperti itu kan image di mana perguruan tinggi sebagai pabrik gelar akademik seperti gelar magister, doktor, mungkin sekarang semakin banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar akademik, lulus S2, magister di mana, doktor di mana. Nah, ini kan otomatis, image perguruan tinggi sebagai pabrik gelar akademik ini juga menciderai akademisi-akademisi yang ada di dalamnya ya, Prof, ya. ya, Nah, mungkin kita berbeda institusi, tapi secara tidak langsung kan kita pasti akan berdampak. Nah, ini bagaimana Prof Mas Duki menyikapi ini supaya, itu kalau kita bicara itu hanya oknum, tapi kenyataannya terkadang di luar kuasa kita juga ini, Prof, untuk hal-hal ini juga sering terjadi. jadi perguruan tinggi kita itu pertama masih tadi mengalami proses di era Orde Baru dia menjadi aparatus dengan kasus, misalnya menteri yang kira-kira beginilah, "Saya pengen gelar doktor lah," gitu, "tolong diupayakan." Oke, Itu relasinya kan masih seperti itu. Yang kedua sebetulnya Mbak, ini kita bicara kampus mengalami namanya liberalisasi. Jadi, dia diukur kemudian oleh metrik yang isinya adalah jumlah mahasiswa, jumlah lulusan, gelar-gelar yang, diberikan dan sebagainya. Jadi semacam angka-angka yang kemudian itu menjadi alat ukur, bukan kualitas. Nah, sehingga ini bisa menjelaskan mengapa banyak kampus yang mengobral gelarnya. gelar-gelar itu ya. Di samping tentu kita bicara mekanisme pasar biasa, kampus-kampus yang masih ingin survive, kebutuhan ekonominya masih tinggi, dia memanfaatkan ini untuk transaksi. Ada loh banyak kampus yang misalnya, "Silahkan kami bisa memproses Anda sebagai mahasiswa S3 dan lulus dalam tempo ini, bayarnya sekian." Oke. Atau malah pemberian gelar itu sendiri kadang menjadi transaksi langsung. Oke, justru kalau seperti di dunia feodal itu, gelar-gelar di kerajaan, di keraton itu kan diberikan, dengan membayar, tertentu, berupa jumlah, uang tertentu. Perguruan tinggi lama-lama jadi bukan pusat pengetahuan, tapi, tadi pabrik Pabrik gelar itu tadi ya? semata yang Oh, menempatkan orang itu pembelinya. oke. Nah, Ini berbahaya sekali. betul. Nah, berarti kan memang stigma, obral
gelar akademik ini sebagai sisipan agenda politik ini memang kalau kita runut berarti seperti yang tadi Prof sampaikan, masih ada sisa-sisa dari, eee, Orde Baru, di mana memang perguruan tinggi memang menjadi alat saat itu. Ya, Padahal saat ini sudah mulai kita rubah sebenarnya ya Prof ya, tetapi ternyata masih ada sedikit banyak mungkin yang masih menjadi alat agenda politik tertentu ya, untuk melancarkan kebutuhan-kebutuhannya. betul. Nah, kalau himbauan dari Prof. Mas Duki sendiri nih, untuk supaya kita bisa terhindar dari mungkin kita terkadang sebagai dosen di kampus tertentu mau tidak mau kita mengikuti regulasi yang ada. Nah, bagaimana caranya kita untuk apakah kita harus, tidak mau memberikan, eee, approval katakanlah ya, untuk bisa institusi memberikan atau seperti apa? Atau institusi sebenarnya bisa mengeluarkan itu tanpa adanya peran dari akademisi yang ada di dalamnya, Bro. Jadi sekali lagi kita harus merefleksikan peta jalan kita sendiri. Oke. Jadi menjadi akademisi itu seperti apa, tugas-tugas, tradisionalnya, klasiknya, lalu pengembangan itu sendiri, ini harus clear nih. Dosen adalah bla 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 kan gitu. Ya, Nah lalu kita kemudian bisa melihat perguruan tinggi kita apakah nanti bisa menyediakan ekosistem ini. Kalau enggak, berarti kita mungkin tidak pas di situ. Tapi kalau mungkin kita punya kesulitan juga mencari tempat lain. Nah, menurut saya hari ini itu sekali lagi intelektual, apa namanya, kampus atau katakanlah, scholarship di perguruan tinggi, tetap diukur dari sejauh mana dia mengalami, apa namanya, mengalami langsung proses-proses dan mencapai rekognisi satu, apa namanya, exposure akademik yang outstanding. Entah itu diukur dari jumlah publikasi atau, topik-topik yang dia tulis maupun jejaring internasional. Kemudian produksi pengetahuan dengan menulis buku. Nah, sepanjang kita mengikuti ini, menurut saya kita tidak perlu khawatir, karena akan ada banyak perguruan tinggi yang nanti mencari. Jadi jadi, ini harus dilihat sebagai investasi, oke. yang nanti pada waktunya kita akan, dicari. Tapi kalau kita berpikir, "Udahlah ini kayaknya kampus juga nggak mendukung, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah secukupnya," maka Anda akan berhenti di situ, jadi tukang. Nah, Ya, selesai. oke. Karena mengikuti apa keinginan kampus saja tanpa kita memiliki roadmap pribadi begitu Iya, ya, Prof, ya? iya, Berarti memang dosen sebagai akademisi untuk menjawab atau membantah stigma bahwasanya akademisi hanya sebagai buruh, eee, perguruan tinggi untuk bisa memberikan gelar akademik, tapi dosen harus punya roadmap karirnya, iya, roadmap keilmuannya sebagai memang, pengembang ilmu pengetahuan begitu ya, Prof, ya? iya, Berarti untuk menjaganya kalau menurut Prof. Mas Duki sendiri, untuk membalas stigma-stigma negatif itu berarti dosen memang harus punya roadmap karir itu peta sendiri? karir ya istilahnya, ya karir map atau ya peta jalan, yang kampus juga harusnya dosen untuk membuat peta jalan ini. Artinya misalnya 5 tahun saya akan mengembangkan apa, 10 tahun, 15 tahun, sampai kemudian mencapai derajat tertinggi. Nah, kalau ini nggak ada, lalu alat ukurnya apa untuk yang bersangkutan? Dan nanti kalau ini diyakini, diikuti oleh yang bersangkutan, kalau di satu tempat dia tidak terwadahi, dia bisa pindah sebenarnya. Karena sekali lagi ini kan profesi publik Betul. sebetulnya. Jadi tidak harus terpaku pada satu institusi saja, tapi Iya, kita bisa memilih institusi lain yang memang bisa mewadahi kita begitu ya, Prof, nah, ya? bahkan perguruan tinggi istilahnya itu kayak kita di Indonesia itu kan seperti rumah-rumah saja. Mhm. Sementara dunia digital atau di luar, apa namanya, Indonesia, itu kita bisa menjadi freelance scholars gitu kan.
yang kemudian punya mahasiswa di berbagai negara. Why not? Oke. Yang itu sekarang per webinar berapa kalau bicara Oke, uangnya ya. iya iya. Tapi yang penting-penting itu adalah kita memang menjaga reputasi melalui achievement akademik, yang kedua menjaga integritas, etik dan sebagainya. Ini yang paling sulit memang. Oke, Banyak orang publikasinya banyak, betul. tapi ada banyak pelanggaran etik dan sebagainya. Nah, sangat disayangkan sekali. Iya, Kontradiktif sekali ya, Prof, ya? betul. Oke. Nah, kalau menurut Prof Mas Duki, berarti regulasi yang ada saat ini mungkin permen yang baru juga Iya, yang kemarin baru saja muncul. Sudah cukup seperti itu? Tinggal implementasinya yang diperbaiki atau disesuaikan, memang sesuai dengan peraturan menterinya, atau ada lagi yang perlu masih dibenahi, Prof? menurut saya ini di exercise dulu. Oke. Jadi membuat aturan baru atau merubah tentu lebih lama lagi, tapi ini ada good sign. Paling tidak kampus lebih, punya otoritas, tidak ada gelar kehormatan, lalu nanti yang perlu di-create adalah ekosistem kolaborasi antar kampus sehingga guru besar yang lahir itu atau dosen dengan kepangkatan lektor kepala hingga guru besar itu benar-benar tadi based on record akademiknya. Oke. Kita tunggu. Oke, berarti kita Ya, tunggu sambil kita sebagai dosen punya roadmap akademik, ya, roadmap karir untuk bisa mencapai jenjang guru besar. Baik, terima kasih banyak Prof. sama-sama. Mas Duki. Jangan lupa rekan-rekan akademia like dan subscribe channel Dunia Dosen dan pastikan komen di kolom komentar untuk bisa mendapatkan cerita-cerita seru atau obrolan santai selanjutnya. Sampai jumpa.